Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangu Inspirasi, hari ini kita kembali berbincang bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD. Masih tentang daun kelor. Nah, ada istilah teh daun kelor, Bu. Nah, itu bagaimana tentang istilah itu? Bagian apanya yang diambil dari daun kelor ini, Bu? Ya, jadi biasanya kan ada orang mengolah ini daun kelor menjadi teh ya, Ani. Jadi kita tahu kalau teh itu sebenarnya secara sumbernya itu istilah teh itu untuk tanaman yang Camellia sinensis. Jadi tanaman Camellia sinensis yang diambil daunnya, kemudian kita keringkan dengan berbagai proses pengolahan, kemudian kita seduh. Nah, itulah yang diistilahkan dengan teh ya. Tetapi sekarang kan sudah banyak ini teh-teh lainnya seperti contohnya teh daun kelor, ada teh daun jati begitu ya, Ani. Jadi ada berbagai jenis teh. Jadi teh itu biasanya diistilahkan orang juga dengan istilahnya herbal tea ya. Jadi herbal tea ini seakan-akan ya dianggap dia teh yang berasal dari tanaman lain selain tanaman Camellia sinensis ya. Padahal tanaman Camellia sinensis atau original teh itu juga herbal sebenarnya, karena dia berasal dari tanaman. Tetapi mungkin ini lebih untuk mudah dipahami saja ya. Jadi selain dari tanaman teh Camellia sinensis diistilahkan dengan teh herbal. Nah, salah satunya adalah teh daun kelor ini, Ani. Untuk membuatnya menjadi teh, bagaimana, Bu, caranya? Jadi teh daun yang berasal dari daun kelor ini biasa yang digunakan itu adalah daunnya. Jadi daunnya ini, Ani. Tapi meskipun ya ada juga penelitian yang sudah meneliti mengenai kandungan di batang, di cabangnya ini juga ada manfaatnya sebagai polifenol, antioksidan gitu juga ya. Tetapi yang umum digunakan orang untuk buat teh itu adalah bagian daunnya ya. Jadi caranya adalah sederhana sekali, Ani ya. Jadi daun kelor ini cukup dikeringkan. Nah, jadi pengeringan ini bisa menggunakan oven ya, kita bisa menggunakan oven. Dan oven ini sudah banyak sekarang jenisnya, Ani. Jadi ada oven biasa, ada menggunakan oven vakum, ada menggunakan food dehydrator ya. Jadi berbagai jenis pengering yang digunakan orang. Tetapi dalam mengolah menjadi teh itu biasanya tidak lebih, kandungan airnya itu tidak lebih dari 8%. Nah, jadi mungkin dalam pengolahan teh daun kelor ini sebaiknya mungkin kita mengeringkan sampai kadar airnya itu sekitar 5% atau 6% begitu, Ini. Iya. Sebenarnya oven itu mempercepat pengeringan ya, Bu. Kalau misalnya dikeringkan biasa saja itu butuh waktu lama atau sebenarnya boleh? Iya, sebenarnya boleh saja, ini, tetapi tentu saja kita membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi tergantung juga proses pengeringannya seperti apa. Jadi kalau kita mengeringkannya misalnya di sinar matahari ya, kalau di sinar matahari kemudian tentu saja dia waktu yang lama. Matahari itu mempunyai cahaya ya dengan intensitasnya masing-masing. Jadi intensitas tinggi dari matahari ini dia juga bisa merusak senyawa-senyawa polifenol yang ada di dalam daun ini. Apalagi dia di dalam ini kan basah ya. Jadi kita cukup waktu yang digunakan untuk mengeringkan dengan sinar matahari ini tentu juga agak lama gitu, sehingga senyawa-senyawa aktif polifenol yang ada di dalamnya tentu saja ada terjadi pengurangannya begitu, Ani. Jadi meskipun bisa saja ya kita antisipasi ya, mungkin ini dilayukan dulu kemudian baru dikeringkan. Ya, atau bisa jadi seperti teh misalnya yang Camellia sinensis. Biasanya kalau di daerah-daerah di Jawa itu ya masyarakat mengolah sendiri ya. Jadi disangrai sendiri, di dalam menggunakan pennya. Nah, jadi langsung saja disangrai gitu. Tapi tentu saja memang apapun bentuk pengolahan tentu akan menurunkan kandungan-kandungan gizinya. Tetapi selama dia masih ada warna, ada rasa, ada aroma, artinya dia antioksidannya masih ada di dalam tanaman yang kita gunakan sebagai teh gitu. Untuk manfaat daun kelor ini apa, Bu? Apakah baik untuk tubuh, untuk menjaga? Ya, kalau kita jadikan teh ya, ini. Jadi meskipun sudah kita jadikan dia menjadi teh ya, jadi tetap saja daun kelor ini manfaatnya sama ya, seperti ya
yang mungkin Jadikan kita sayur. jelaskan sebelumnya ya. Jadi ada sebagai antioksidannya, ada klorofilnya, ada katekinnya, ada epikatekinnya, ada quercetin, miricetin, cinnamic acid dan lain-lainnya. Jadi tetap ada kandungan proteinnya juga gitu. Jadi itu yang berfungsi untuk menyehatkan badan. Oke, sekian bahasan tentang daun kelor yang ternyata daun kelor sendiri bisa dijadikan teh. Nah, terima kasih ya Bu. Oke. Kita tutup bahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.